Tak lama setelah melempar isi mimpinya ke publik lewat Twitter, Susilo Bambang Yudhoyono kini menulis buku Urusan Cawe-Cawe Presiden Joko Widodo di pemilihan Presiden 2024. Karena ini ditulis oleh seorang tokoh politik, isinya tentang politik, menghadapi tahun politik, maka kemudian kembali lagi publik berasumsi bahwa ini ada tendensi politik. SBY. Yang ketiga, ini ciri khas SBY. Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti. Menurut SBY, hal tersebut adalah hal yang sah-sah saja. Lalu pertanyaannya, apa makna dari buku SBY? Tadi tidak overdosis kita menghadapi tahun politik gitu. Dalam bahasa orang Bandung, ini sebuah tindakan balik Bandung kalau sepak bola itu. Balik Bandung itu pemain itu menghadap ke gawang sendiri tapi nendang ke belakang dan menyerang. Nah, Bukan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan rutinitas. Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak. Bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Wajar dong publik memperkirakan itu. Tapi bagi kami, bagi P3, orang nulis buku itu biasa saja. Ini hasil perenungan dan pemikiran Pak SBY dalam mencermati dinamika politik terkini. Jadi SBY ini sebenarnya ingin tunjukkan kepada Jokowi bahwa jadi presiden itu ya seperti SBY lah gitu ya. Partai Demokrat resmi memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Hatta dalam pemilu presiden 9 Juli. Keputusan itu diambil atas perintah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah isi bukunya layak dibaca atau tidak, itu tergantung pembaca. Apakah isi bukunya bisa diterima atau bisa diikuti, juga tergantung pembaca. Kan tidak wajar. Tidak etis, legal atau tidak legal, inkonstitusional atau tidak konstitusional. Nah, kalau soal buku Cawe-Cawe Jokowi, saya kira adalah satu hal yang ingin ditegaskan oleh SBY bahwa sebenarnya menjadi seorang presiden boleh saja cawe-cawe, tapi Dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana. Ya kan tidak wajib buku, kan bukan kitab suci. Sama wong kita pernah kuliah kok. Teori-teori buku dari berbagai buku itu kan tidak harus kita ikuti. Kalau perlu kita punya teori sendiri. statement politiknya selalu bersayap. Satu sisi menyatakan Jokowi tidak akan cawe-cawe, tapi pada saat yang bersamaan SBY ini kan menggunakan logika publik. Koar-koar soal cawe-cawe Jokowi, PPP ke SBY, pola pikirnya sama. Bapak ketularan Denny Indrayana ya. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi alias Awek turut mengomentari pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono soal cawe-cawe Presiden Joko Widodo yang ditulis dalam buku terbarunya yang berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi. Menurut Awek, pernyataan SBY dalam buku terbarunya itu kebanyakan baru beredar rumor, tak ada bukti valid yang dipaparkan untuk mendukung argumen dalam buku tersebut. Awek lantas menyindir SBY punya pola pikir sama seperti Denny Indrayana yang selalu keluar-keluar dapat info A1 tapi nyatanya sebar hoaks. Tadi tidak overdosis kita menghadapi tahun politik gitu. Untuk memastikan kelanjutan proyek-proyek. Bagi Jokowi itu jelas bahwa siapapun nanti yang jadi presiden adalah mereka yang harus setarikan nafas dengan Jokowi, melanjutkan semua legasi Jokowi. Ya, saya berpendapat apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat-sangat tepat, sangat-sangat benar, ya, dan jangan dianggap itu sesuatu yang salah. Tidak boleh cawe-cawe. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Mempunyai hak politik untuk juga dan tanda kutip disebut cawe-cawe tadi. Artinya cawe-cawe itu menciptakan pemilunya berlangsung dengan baik, dan apa yang menjadi keinginan beliau untuk hilirisasi tetap berlanjut. Ini kan jangan sampai karena satu rumpun dengan Denny Indrayana terus sama pola pikirnya ketularan. Ya kalau cuma dugaan-dugaan sih silakan saja, tapi jangan spesifik sekali. Warga kita disuguhi dengan informasi-informasi yang sumir, karena itu merusak demokrasi. Kalau ada fakta-faktanya silakan saja buktikan, ujar Awik dilansir Kamis 29 Juni. Menurutnya, kasihan masyarakat Indonesia
apabila terus disuguhi dengan informasi yang belum terbukti secara hukum. Padahal, lanjutnya, Indonesia merupakan negara hukum. Kalau semuanya berdasarkan rumor, bahaya negeri ini, bos. Kalau kita hidup di negara rumor, waduh, dan publik dipaksa untuk percaya terhadap rumor, bisa rusak negeri ini, bos, ungkap Wakil Ketua Badan Legislatif ini. Di samping itu, awet mengapresiasi buku SBY sebagai karya kontemplasi dan intelektual. Meski demikian, lanjutnya, masyarakat kita harus memperhatikan konteks waktu, sebab buku tersebut diterbitkan menjelang pemilu 2024. Karena ini ditulis oleh seorang tokoh politik, isinya tentang politik, menghadapi tahun politik, maka ya kembali lagi, publik berasumsi bahwa ini ada tendensi politik. Wajar dong publik memperkirakan itu, jelas awe. Diberitakan sebelumnya, SBY menulis buku yang berjudul Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi. Buku itu resmi dirilis untuk umum pada Senin 26 Juni. Dalam buku itu, SBY mengaku memperoleh informasi kredibel bahwa Presiden Jokowi hanya ingin 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 nanti. Di sisi lain, politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, menilai isi buku tersebut masih sama dengan kekhawatiran SBY di masa kini. Tak ada masalah, menulis buku merupakan salah satu bentuk ekspresi pikiran dan perasaan penulisnya. Soal isinya saya kira tak ada yang baru, masih sama dengan kekhawatiran, kegalauan, keprihatinan Pak SBY yang sudah pernah disampaikan ke publik, kata Hendrawan kepada wartawan Senin 26 Juni. Hendrawan menyinggung, bebasnya mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum justru membuat tekanan pada partai yang kini dipimpin oleh Agus Murti Yudhoyono. Ia bahkan mendengar Anas akan menyampaikan soal diskriminasi kala memimpin Partai Demokrat. Kami mendengar Anas dan pendukungnya mempunyai kronologi dan secara gamblang menunjukkan bahwa dirinya didiskriminasi dengan target agar posisi Ketua Umum Demokrat bisa diambil alih. Buku putih kudeta Demokrat konon sedang disiapkan untuk diedarkan, sambungnya. Ia pun berharap asumsi yang muncul ke hadapan publik bisa terang benderang. Ia mengatakan fakta akan membuktikan di momen yang tepat. Mudah-mudahan semua jelas pada waktunya. Satya Eva Jayate. Pada waktunya kebenaran akan menang, imbuhnya. Sebelumnya, SBY mempublikasikan buku Cerai Merah dan Kelir Hitam kepada kader Demokrat. Cover depan buku tersebut yakni bertuliskan Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Joko Widodo. The President can do no wrong. Sebelumnya, SBY mempublikasikan buku Bercerai Merah dan Kelir Hitam kepada kader Demokrat. Cover depan buku tersebut yakni bertuliskan Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi, The President can do not wrong. Beliau menulis artikel bagi jajaran kepemimpinan dan kader Partai Demokrat di seluruh tanah air agar mereka memahami dan dapat menambah wawasan pengetahuan akan dinamika politik nasional saat ini, kata staf pribadi SBY Osi Dermawan.